warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tulisan Guru, sebuah channel yang akan memandu Anda dalam meningkatkan kemampuan intelektual kalian. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah playlist baru ya, dimana kemarin saya buat playlist tentang matematika dasar dan kalkulus. Jadi ada dua yang sudah kita buat. Nah, selagi playlist itu berjalan, saya akan menambah sebuah materi baru, sebuah playlist baru, yang mana playlist ini sebenarnya bagian dari ilmu elektronika. Kemarin kan ilmu matematika, sekarang kita masuk ke elektronika, khususnya di bidang automatic system. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan sistem-sistem yang berbau otomatis, misalnya ketika kita berjalan tiba-tiba ada sesuatu yang membuka sendiri, atau misalnya sistem ini mendeteksi sesuatu lalu ada lampu yang berkedip secara otomatis, atau ada suara-suara yang berbunyi misalnya. Gitu ya. Bagi teman-teman yang tertarik di dunia automatic system khususnya, ada baiknya teman-teman bisa ikuti terlebih dahulu playlist yang satu ini. Jadi topik ini merupakan topik dasar dalam mempelajari automatic system ya. Saya namakan playlist ini dengan sensor dan aktuator ya. Sensor dan aktuator ini merupakan topik yang harus Anda kuasai terlebih dahulu sebelum menguasai automatic system ya. Kalian harus tahu terlebih dahulu sensor seperti apa, aktuator seperti apa, untuk membuat agar sebuah sistem itu menjadi otomatis ya. So, I present to you the third playlist in this channel, sensor and actuator. Without any further ado, let's talk about this. Oke, ini materi awal kita ya di playlist sensor dan aktuator. Jadi sebelum kita belajar bagaimana membaca sensor, kita perlu tahu definisi dari sensor itu sendiri seperti apa ya. Ada juga istilah di dunia ya sensor dan aktuator, itu ada istilah transducer. Nah, sensor dan transducer itu istilah yang ya hampir sama ya, tapi nanti perbedaannya seperti apa, nanti kita bahas ya. Untuk video kali ini kita hanya bahas tentang sensor terlebih dahulu ya. Nah, definisi sensor itu apa sih ya? Kita mulai dari definisi. Sensor adalah sebuah perangkat yang mengukur atau merasakan gejala-gejala perubahan besaran keadaan di sekitar lingkungan atau besaran fisik, dan mengubah besaran tersebut ke besaran listrik ya. Jadi sensor ini singkatnya adalah suatu alat atau perangkat yang mengkonversi besaran fisik atau besaran di suatu lingkungan ke besaran listrik. Nah, itu intinya. Jadi besaran-besaran listrik, besaran-besaran fisik itu apa saja? Yaitu pertama misalnya yang kaitannya sama lingkungan, panas, apalagi kelembapan, terus apalagi motion, gerakan, ada lagi apalagi cahaya. Nah, itu termasuk besaran-besaran fisik ya. Dan mengubah besaran fisik itu ke besaran listrik apa saja? Tegangan ya, tegangan listrik ya, arus listrik misalnya, hambatan listrik, apalagi ya, banyak ya. Jadi contohnya di sini sensor suhu mengubah besaran suhu ke besaran listrik. Misalnya sensor suhu ini LM35 contoh kasusnya ya, mengubah besaran suhu ke besaran listrik yaitu tegangan analog. Sensor cahaya misalnya ya, mengubah besaran fisik cahaya ke besaran listrik, contohnya apa ya,
Fotodioda itu sensor cahaya, mengubah besaran fisik cahaya ke besaran hambatan listrik ya. Jadi cahayanya makin terang, nah hambatannya makin kecil, misalnya gitu ya. Sensor, ada lagi sensor tegangan dan lain-lain ya. Itu. Nah, terus fungsinya apa sih? Ya, fungsi utamanya adalah mendeteksi perubahan pada lingkungan fisik dan menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan perubahan besaran fisik tersebut. Jadi misalnya sensor suhu akan mendeteksi perubahan suhu dan menghasilkan sinyal listrik berupa tegangan yang sebanding dengan perubahan suhu tersebut. Nah, misalnya katakanlah begini, saya punya sensor suhu, yang mana sensor suhu tersebut misalnya mendeteksi suhu 30 derajat misalnya. Di suhu 30 derajat itu sensor mengeluarkan output berupa tegangan 1 volt. Nah, misal katakanlah dia mendeteksi suhu yang lebih besar lagi, misalnya 40 derajat. Nah, output sensor bagaimana? Misalnya katakanlah akan naik juga atau tetap atau makin turun. Nah, itu ya. Misalnya katakanlah 40 derajat, ternyata dia naik menjadi dari 1 volt menjadi 2 volt misalnya. Nah, itu bisa dipakai sebagai sensor. Kalau seandainya misalnya katakanlah sensor ini mendeteksi 30 derajat menghasilkan output 1 volt. Saya pakai sensor ini untuk mendeteksi 40 derajat, ternyata 1 volt juga. Atau 1,05 volt. Nah, gitu. Perubahannya kecil sekali. Nah, itu enggak bisa dibuat sensor ya. Jadi outputnya harus berubah seiring dari perubahan inputnya. Ada juga sensor yang misalnya saya kasih 30 derajat, outputnya 5 volt. Nah, saya naikkan ini menjadi 40 derajat. Ya, dia harus mendeteksi 40 derajat. Ternyata bukan 5 volt lagi. Ternyata 4 volt, malah turun. Seiring dengan kenaikan suhu, output sensor akan makin berkurang. Nah, itu juga bisa dibuat sebuah sensor ya. Asal berubah, itu saja. Entah nanti perubahannya seperti apa, ya kita tinggal grafikan saja. Nah, kayak gitu ya. Ada beberapa sensor yang terbalik seperti itu. Ya, contohnya misalnya kaitannya sama sensor-sensor cahaya misalnya ya. Jadi sensor cahaya itu kalau cahayanya makin terang ya, itu hambatannya malah tambah berkurang, terbalik. Nah, itu ya contohnya. Nah, jenis-jenis sensor itu apa aja sih? Nah, ini saya kelompokkan berdasarkan besaran fisiknya. Misalnya sensor udara. Nah, ini sensor-sensor yang kaitannya untuk mendeteksi parameter udara. Apa saja? Suhu, kelembapan udara, polusi, dan lain-lain. Ada juga sensor yang kaitannya untuk mendeteksi pergerakan. Apa aja? Akselerometer, rotary encoder, nah, kayak gitu ya. Ada yang kaitannya sama mendeteksi listrik. Apa itu? Sensor tegangan dan arus. Ada juga yang mendeteksi tentang cahaya. Apa saja? Fotodioda, LDR, itu ya sensor-sensor cahaya. Ada juga sensor jarak. Apa saja? Infrared, ultrasonik. Ada juga yang kaitannya sama posisi. Apa? GPS. GPS itu sensor ya. Sama kompas untuk mendeteksi arah mata angin misalnya. Kemudian ada yang kaitannya sama gaya. Nah, ini sign gauge ya. Itu dia sensor yang mendeteksi gaya. Misalnya katakanlah sensor gauge ini diaplikasikan untuk mendeteksi berat biasanya ya, untuk menjadi sensor berat ya. Nanti gaya yang diukur adalah gaya berat gitu ya. Kemudian ada sensor magnet untuk mendeteksi gaya magnet. Oke, kemudian output sensor itu apa aja? Ya, menurut pengalaman saya itu ada 3 ya, yang paling umum.
output sensor. Apa aja? Yaitu data analog. Ya. Misalnya suhu, polusi, itu tegangannya analog semua. Jadi seiring kenaikan besaran fisik, ya, contohnya suhu, seiring kenaikan suhu atau seiring dari kenaikan zat-zat penyebab polusi, apa aja ya, amonia, terus apalagi NO3, seiring pertambahan besaran fisik tersebut akan muncul tegangan analog. Nah, tegangan analog ini tegangan yang antara 0, misalnya antara 0 sampai 5 volt. Misalnya suhunya 30 derajat. Nah, kayak tadi ya, suhunya 30 derajat, tegangannya 1 volt. Suhunya naik 40 derajat, tegangannya jadi 1,5 volt misalnya nambahnya. Nah, itu data analog. Kalau data digital gimana? Contohnya sensor apa? Accelerometer misalnya, atau sensor kelembapan, itu datanya digital semua. Jadi kita langsung tarik datanya pakai controller, misalnya PLC atau microcontroller, ya. Kita bisa tarik data secara langsung. Nah, tergantung dari komunikasinya. Komunikasinya pakai apa? Ada I2C, serial, macam-macam ya. Kemudian ada output sensor yang merupakan sinyal khusus. Artinya bukan data analog, bukan data digital, tapi sinyal khusus. Contohnya ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik itu unik. Jadi outputnya berupa sinyal kotak, ya, atau sinyal pulsa. Jadi sensor ultrasonik itu sensor jarak. Nah, makin jaraknya itu makin besar antara sensor dengan sebuah penghalang misalnya. Jaraknya sensor antara penghalang itu makin besar, maka output sensor yang tadi saya bilang berupa pulsa itu waktu on-nya makin lama makin besar. Nah, kayak gitu. Nah, itu output sensor yang berupa sinyal, ya. Contohnya ultrasonik tadi. Dan ada juga yang rotary encoder. Ini rotary encoder itu sensor RPM. Jadi dia itu akan mendeteksi berapa RPM putaran, misalnya putaran dari dinamo gitu ya. Berapa RPM itu. Makin cepat dinamo berputar, nah rotary encoder ini menghasilkan sinyal kotak atau pulsa yang makin lama frekuensinya makin tinggi, ya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembacaan sensor. Nah, sekarang pertanyaannya, sensor itu cara bacanya gimana sih? Macam-macam ya. Tapi menurut pengalaman saya ada 8 yang paling banyak atau sering dipakai, ya, caranya. Itu pertama direct reading. Jadi sensor ini bisa langsung dibaca, ya. Ini sensor-sensor yang kaitannya hanya atau outputnya itu hanya 2 saja biasanya. Yaitu kalau nggak 1 ya 0. Contohnya apa? Contohnya PIR, ya, sensor PIR itu mendeteksi pergerakan. Nah, outputnya berupa apa? Ya hanya 1 dan 0 saja. 1 itu ada pergerakan, 0 tidak ada pergerakan. Nah, itu aja. Namanya aja motion sensor, ya. Itu jadi direct reading, langsung dibaca. Ada juga sensor yang cara bacanya membutuhkan ini ya, R2V circuit atau E2V circuit. Jadi R2V ini maksudnya resistant to voltage circuit. I2V itu arus ke tegangannya, current to voltage circuit. Nah, sensor apa aja nih? Ya, R2V circuit ini biasanya dibutuhkan oleh sensor-sensor yang outputnya berupa perubahan hambatan. Itu ya, contohnya fotodioda, LDR, macam-macam ya. Kemudian I2V. Nah, sensor yang membutuhkan I2V apa saja? Sensor yang outputnya berupa arus 4 sampai 20 mA. Nah, itu harus I2V. Jadi harus dikonvert semua ke V, voltage tegangan.
Ada juga yang butuh sirkuit ini Wheatstone Bridge. Nah, ini biasanya di sensor berat ya. Karena perubahan sensor berat, basic sensor berat itu strength gauge. Jadi kalau seandainya ada perubahan gaya berat, itu menghasilkan nilai yang sangat kecil, sehingga membutuhkan Wheatstone Bridge untuk membuatnya menjadi lebih besar output dari sensornya, gitu ya. Kemudian ada yang keempat, analog to digital converter. Ini sensor-sensor yang menghasilkan nilai tegangan analog, macam-macam ya, ada banyak sekali, LM35, banyak ya, banyak. Kemudian sensor MQ itu analog semua. Kemudian komunikasi I2C. Nah, komunikasi I2C itu dipakai untuk sensor yang outputnya sudah data digital, kita tinggal ambil nih, tapi pakai komunikasi I2C. Ya, komunikasi I2C itu seperti apa? Nah, nanti ya saya jelaskan lebih lanjut. Contohnya apa ya? Sensor yang pakai I2C. Oh, accelerometer itu pakai I2C. Kemudian ada yang menggunakan komunikasi serial. Jadi datanya juga digital sudah output sensornya, tapi cara mendapatkannya harus pakai komunikasi serial. Contohnya PZM ya, sensor PZM. Itu teman-teman yang suka ngukur-ngukur energi listrik itu biasanya pakai PZM biasanya. Ada yang pulse reading. Jadi kita membaca pulse atau membaca pulsa. Ya tadi ya, seperti yang saya bilang tadi. Apa aja? Ultrasonic, rotary encoder itu pakai pulse reading. Ada juga ini sensor water flow, mengukur debit air itu pakai pulse reading. Ya, cara bacanya gimana nih nanti ya. Nanti. Kemudian one wire protocol. Nah ini sensor yang datanya digital juga sudah, tapi sistem pengambilan datanya pakai one wire. Hanya satu jalur data. Itu contohnya apa? Ada DAT11, DAT22, itu sensor kelembapan sama suhu yang digabung jadi satu. Nah, ini karakteristiknya ya. Jadi saya rangkum ada 7 karakteristik untuk sensor ya. Ada ring and span, ada linearitas, ada sensitivitas, ada reproducibility dan repeatability. Ada histeresis, ada resolusi, sama ada respon sensor. Ada 7 ya. Nah 7 itu apa saja? Kita bahas satu-satu ya. Ada pertama ring and span. Apa itu ring and span? Jadi ring adalah kemampuan pembacaan instrumen dari nilai terendah ke nilai tertinggi ya. Kalau span itu jarak antara nilai terendah dan tertinggi yang dapat dibaca oleh sensor. Misalnya saya punya sensor suhu termometer misalnya, skalanya minus 40 derajat sampai 100 derajat. Nah, saya sebut ringnya berapa? Ringnya minus 40 derajat sampai 100 derajat. Kalau spannya berapa? Ya selisihnya berapa ya? Itu 140 derajat Celcius. Jadi 100 kurangi minus 40. Nah kenapa ini penting sekali? Ya ini satu basic karakteristik sensor yang kita harus lihat pertama kali. Kenapa? Karena kita harus menyamakan situasi dari lingkungan sensor yang akan kita tempatkan dengan ring atau spannya. Misalnya katakanlah kita punya kasus di mana sensor ini akan saya aplikasikan untuk sensor suhu ya. Saya akan aplikasikan untuk mengukur leburan logam misalnya. Leburan logam itu pasti lebih dari 100 derajat, biasanya 4000 derajat. Nah, begitu ya. Nah kalau seandainya sensor suhunya skalanya minus 40 sampai 100, apa bisa? Nggak bisa. Pasti sensornya udah leleh. Begitu ya. Itu makanya pentingnya kita tahu ring and span dari satu sensor. Kemudian linearitas. Apa itu linearitas? Atau adalah simpangan maksimum kurva kalibrasi terhadap suatu garis lurus. Nah, suatu sensor dinyatakan linear jika hubungan antara input dan output sensor dapat digambarkan dengan persamaan garis lurus. Nah, ini apa itu persamaan garis lurus ya? Nah, tenang.
Saya sudah siapkan materi dasar matematika ya di playlist yang lain, mungkin teman-teman mau lihat nanti untuk mengetahui tentang garis lurus ini tadi. Nah, saya akan jelaskan sekilas saja bahwa garis lurus dikatakan suatu grafik itu garis lurus harus sesuai dengan persamaan ini, Y sama dengan MX plus C. Ini terkenal sekali ya bagi kalangan teman-teman yang orang-orang matematis. Ini terkenal sekali, Y sama dengan MX plus C, persamaan garis lurus, di mana Y-nya ini output sensor, X-nya itu input sensornya ya, M itu gradien garis, C itu nilai output sensor ketika nilai input 0. Itu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi contoh sensor suhu yang menghasilkan nilai tegangan keluaran yang berubah secara kontinu terhadap masukan suhu. Misalnya, nah ini kita lihat ya, tanggapan linear seperti apa? Tanggapan linear itu garis lurus. Kalau tanggapan non-linear, dia ada melengkungnya, itu tidak linear. Ya. Misalnya katakanlah temperatur 0 derajat, nah dia sudah punya tegangan di sini. Ya kira-kira 0,2 volt lah. Ya, misalnya seiring pertambahan temperatur, tegangan keluarannya akan menyesuaikan secara linear atau garis lurus. Kalau yang ini tidak linear, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seliniaritas apa sih sensor kalian? Nah kayak gitu ya. Ini pengaruhnya kemana? Nah, gini, jadi makin linear, makin teliti sensor itu. Makin tidak linear, nah, akan ada error pengukuran, ya. Error pengukurannya tidak sekecil dari sensor yang punya linearitasnya tinggi. Nah, masalahnya sensor-sensor yang linearitasnya tinggi ini mahal. Makanya terkadang itu pabrikan atau para desainer automatic system ya lebih baik pakai yang non-linear aja. Nah, nanti kita linearkan, bisa pakai matematis atau kita membuat grafiknya, membuat persamaan grafiknya pakai apa? Metode numerik, ya pakai regresi. Nah, gimana itu ya? Nah, nanti insya Allah nanti akan saya jelaskan di materi-materi selanjutnya ya, terutama yang ada di matematika dasar. Nah, misalnya ini, sensor tekanan memiliki keluaran tegangan dan input tekanan dari 0 sampai 100 PSI dengan linearitas 5%. Artinya apa? Artinya deviasi antara tekanan sebenarnya dan tekanan yang dinyatakan secara linear sebesar 5% kali 100 PSI sama dengan 5 PSI. Jadi gini. Jadi misalnya saya akan menggambar sebuah grafik lurus ya. Dan ternyata output sensornya ini melengkung begini. Ya. Nah, kita ukur kelengkungan maksimalnya, deviasi maksimumnya berapa? Oh, 5%. Ya. Berarti dianggap bahwa sensor ini linear dengan tingkat linearitasnya 5%. Ya, nah, itu cara mengetahuinya. Jadi dianggap linear tapi linearitasnya hanya 5%. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian sensitivitas atau kepekaan adalah ukuran yang menyatakan hubungan antara perubahan keluaran dan perubahan masukan pada sensor. Sensitivitas dinyatakan dengan nilai perbandingan antara perubahan output dan perubahan input sensor. Jadi makin sensitif dia, ketika saya kasih perbedaan input yang sedikit, dia akan menghasilkan nilai output. Ya, jadi sedikit saja dia outputnya sudah ada atau sudah banyak outputnya. Nah, itu makin sensitif. Misalnya, jika sebuah sensor panas dinyatakan dengan 2 volt derajat, artinya tiap 1 derajat Celcius output voltage sensor akan naik 2 volt. Nah, artinya jika tiap 1 derajat Celcius output voltase sensor akan naik 2 volt. Nah, ini sensitif udah ya. Jadi 1 derajat aja naiknya udah banyak, 2 volt.
supaya diketahui bahwa 2 volt itu lumayan ya, udah banyak. Kalau dari sisi sensor itu nilai voltase 2 volt itu udah besar ya. Kebanyakan output sensor itu selalu ordernya itu nambahnya itu sekitar 0,1 atau ada yang order mili gitu ya. Kalau 2 volt itu besar sekali. Sensitivitas juga dipengaruhi oleh linearitas sensor. Jika sensor linear, maka sensitivitas untuk semua masukan sensor akan tetap sama. Benar ya, namanya aja linear. Berarti sensitivitasnya akan sama untuk semua masukan. Nah, ini reproducibility. Nah, istilah ini menjelaskan seberapa baik sensor dapat menghasilkan nilai yang konsisten ketika kita mengukur kuantitas yang sama dalam kondisi yang berbeda atau di lingkungan yang berbeda. Nah, ini ya, hati-hati kata-katanya. Menghasilkan seberapa baik sensor dapat menghasilkan nilai yang konsisten di kondisi yang berbeda, ya. Reproducibility atau reproduktivitas biasanya diukur dengan menghitung standar deviasi pengukuran sensor. Nah, ini bedanya dengan repeatability ya. Repeatability itu seberapa baik sensor dapat menghasilkan nilai yang konsisten saat mengukur kuantitas yang sama dalam kondisi yang sama. Ini bedanya dengan reproducibility, itu lingkungannya berbeda. Kalau repeatability di lingkungan yang sama. Nah, repeatability atau pengulangan biasanya diukur dengan menghitung standar deviasi pengukuran sensor selama uji coba berulang. Contoh begini. Misalnya saya punya timbangan. Timbangan sebenarnya sebuah sensor. Timbangan ini saya menghitung berat badan saya. Berapa sih berat badan saya? Ya, saya naik ke sensornya, ke timbangannya. Ternyata diukur 50,5 kilo. Ya, walaupun seperti saya ini nggak mungkin ya 50 kilo ya. Ya agak lebih berat sedikit. Jadi misalnya 50,5 kilo. Oke, sudah saya turun dari timbangan. Oke, pasti timbangannya kembali ke 0 dong ya. Kalau seandainya kita berdiri lagi di timbangan tersebut, nilai yang harus dihasilkan oleh timbangan tersebut berapa? Ya harus 50,5 sama. Nah, kan lucu kalau seandainya saya timbangan pertama 50,5, timbangan kedua ternyata 52, timbangan ketiga 50. Nah, ini nggak konsisten ya. Artinya repeatability-nya rendah. Ingat, dalam kondisi yang sama atau di lingkungan yang sama. Nah, bedanya sama reproducibility ini apa? Jadi reproducibility itu lingkungannya berbeda. Ya, contohnya begini. Misalnya timbangannya ini bisa digunakan untuk mengukur ini persentase lemak misalnya. Nah, biasanya timbangan yang bisa mengukur persentase lemak ini biasanya kita harus menginjak sesuatu di timbangannya ya. Di atas timbangannya ada semacam penanda, kakimu harus di sana. Nah, kondisinya itu saya melakukan pengukuran yang berulang kali. Tapi pengukuran yang saya uji itu ketika ini orangnya sama ya, saya sendiri. Saya uji ketika kaki saya basah dengan kaki saya kering. Harusnya sama. Ya, orangnya aja sama, pasti persentase lemaknya sama. Tapi karena lingkungannya berbeda, satu di lingkungan kakinya basah, satu kakinya kering. Kalau seandainya berbeda, wah bahaya sensornya. Jadi artinya reproducibility-nya rendah. Apalagi misalnya kakinya kapalan, misalnya tiba-tiba makin ngaco itu hasilnya. Wah, itu reproducibility-nya rendah ya. Jadi tahu ya perbedaan antara reproducibility dengan repeatability. Nah, reproducibility ya seperti tadi ya, perkaitannya konsistensi di berbagai tes, atau repeatability konsistensi dalam kondisi yang sama.
Nah, kedua karakteristik ini penting untuk memastikan keandalan dan akurasi pengukuran sensor. Nah, ini histeresis. Jadi histeresis itu perbedaan nilai terhadap pembacaan suatu sensor untuk suatu nilai masukan tertentu bila ya nilai masukan tersebut didekati dari nilai yang lebih rendah dan nilai yang lebih tinggi. Nilai histeresis dinyatakan dengan persentase dari nilai deviasi maksimum terhadap nilai skala penuh. Nah, contohnya gimana? Nah, gini. Misal saya itu punya kompor misalnya. Nah, kompornya ini saya bisa atur nih kompornya ini apinya kecil, apa sedang, atau besar. Nah, ini saya bisa atur pakai knob. Nah, di atas kompornya saya kasih sensor di situ. Nah, pertama sensornya ini saya kasih di api yang kecil sekali. Ya. Ternyata titiknya di sini keluaran sensornya. Nah, saya naikkan itu apinya, makin lama makin besar. Ternyata dari kecil ke besar dia menghasilkan kurva A. Misalnya. Nah, secara logika harusnya kalau kita turunkan dari api yang besar ke api yang kecil itu pasti menghasilkan kurva yang sama, cuma terbalik gitu aja, arahnya ke bawah. Tapi nyatanya sensor tidak seperti itu, ada penyimpangan sedikit. Nah, itu misalnya B. Nah, selisih ini itu dibuat prosentase, namanya prosentase histeresis. Ya. Misalnya sensor suhu dapat mengukur 0 sampai 100 dengan histeresis 1%. Artinya deviasi maksimum jika masukan didekati dari nilai yang lebih tinggi, nah, jika inputnya dari nilai yang lebih tinggi, dari api yang panas, api yang besar ke api yang kecil, atau dari yang kecil ke besar, itu selisih maksimumnya adalah 1%, yaitu 1% kali 100, artinya 1 derajat. Itu namanya histeresis. Oke, kemudian resolusi. Apa resolusi? Resolusi adalah perubahan variabel masukan terkecil yang dapat diukur. Resolusi dinyatakan dengan nilai persentase terhadap skala penuh. Jika sensor berat, ini contohnya sensor berat. Jika sensor berat yang mengukur dari 0 sampai 100 kilo dinyatakan dengan resolusi 0,1%, artinya nilai terkecil yang dapat diukur sensor tersebut adalah 0,1% kali 100, artinya 1 kilo. Jadi misalnya katakanlah sensor berat ini menimbang 0,5 kilo, kira-kira beranjak nggak skalanya? Enggak ya, karena nilai terkecilnya 1 kilo. Nah, sekarang pertanyaannya, resolusinya mau yang sekecil apa gitu. Dalam artian kita mau menimbang apa sih? Gitu, sehingga bisa kita bisa kita pilihkan sensor yang pas gitu. Misalnya mau mendeteksi berat badan 1 kilo udah cukup ya, atau pingin yang lebih teliti lagi, saya pingin yang lebih kecil lagi resolusi, boleh. Misalnya bisa mendeteksi kenaikan berat badan sampai 0,1 kilo 100 gram misalnya. Tapi masalahnya makin kecil resolusi makin mahal lagi. Itu ya sensornya. Kemudian respon sensor merupakan ukuran seberapa cepat sensor menyesuaikan perubahan output terhadap perubahan input. Respon ini dinyatakan dengan grafik respon sensor yang bisa dianalisis dengan tanggapan waktu order 1 maupun order 2. Waduh, apa ini tanggapan waktu ya Pak? Tanggapan waktu order 1, order 2 ini nanti kaitannya sama bentuk grafik. Ya, kaitannya sama bentuk grafik. Nanti ada pokok bahasan yang khusus tentang ini. Jadi ini saya kasih sekilas saja. Jadi bentuk output respon sensor akan muncul ketika dimasukkan input step seperti gambar di samping. Maksudnya gimana? Jadi kita tidak ngasih input sensor itu bertahap. Sama seperti tadi ya, saya langsung kasih input sensor itu bertahap. Pakai api kecil, agak besar sedikit, besarnya akhirnya besar. Itu respon sensornya, bukan input step. Kalau input step itu saya kasih langsung. Saat itu juga saya kasih langsung output besar. Saat itu juga saya kasih
api yang besar. Nah, gimana respon outputnya? Oh, ada responnya begini. Nah, makin lama makin arahnya ke suatu output tertentu. Tapi ini punya waktu dia. Ada juga yang responnya begini. Arahnya ke mana nih? Ke satu nilai tertentu juga, tapi harus osilasi dulu. Nah, itu ya. Itu nanti akan ada pokok bahasan tertentu tentang ini. Karena ini kaitannya sama persamaan matematis juga ya. Nah, ini harus dipecah ya. Harus pecah karena agak rumit yang kalau kaitan sama responnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada sensor yang perubahannya cepat, ada sensor yang perubahannya lambat. Jadi temperatur dengan waktu. Nah, ketika temperaturnya ini saya naikkan, nah ini lambat, ya. Beda dengan ini lebih cepat, ya. Nah, sekarang dari apa yang saya jelaskan, kita bisa rangkum gitu. Bagaimana sih cara pemilihan sensor yang benar? Pertama, apakah ukuran fisik sensor cukup untuk memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan? Nah, cukup nggak fisiknya dulu? Ya. Kemudian cukup akurat nggak? Atau bekerja pada jangkauan yang sesuai nggak? Range and span-nya? Apakah sensor tersebut akan mempengaruhi kuantitas yang diukur? Nah, misalnya katakanlah sensor panas yang besar dicelupkan ke dalam jumlah air yang kecil, malah menimbulkan efek memanaskan air tersebut bukan mensensornya, kayak gitu ya. Mempengaruhi enggak? Nah, itu juga hal yang patut dipikirkan ya. Apakah sensor tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Atau keenam, harga sensornya mahal enggak? Nah, itu tadi ya. Oke, ini ya buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ya. Ini ada tugas ya. Ada tugas. Jadi supaya kita bisa belajar tentang karakteristik sensor, kita juga harus tahu caranya menemukan data-data ini. Biasanya data ini ada di internet, di manual book sensornya ya. Nah, di sini coba teman-teman mencari sensor-sensor ya, jenis sensornya apa, suhu, nama sensornya apa, tipenya OLM35, linearitasnya bagaimana sih, sensitivitasnya seperti apa sih, nah, terus karakteristik yang lain. Nah, buat modelnya seperti itu ya. Coba untuk belajar di rumah buat teman-teman yang ingin lebih paham lagi tentang materi ini, ya, coba teman-teman bisa kerjakan ini ya, tugas pertama ini. Oke, itu materi saya di video ini. Oke, itulah penjelasan saya tentang dasar-dasar sensor ya. Dari video ini kita bisa belajar tentang definisi dari sensor ya, kemudian karakteristik sensor itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk memilih sebuah sensor. Dulu ya di video ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dulu video pembelajaran dari saya. Jangan lupa share, like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan maju terus pendidikan di Indonesia. Bye bye.